Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kami sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbula. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu dan kepahaman serta amal yang diterima. Baik, minggu yang lalu kita telah mendapat tugas menuliskan dua buah ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 111, yaitu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sungguh kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, di dalam pemahaman ayat ini adalah bahwa orang-orang yang membuat kerusakan atau tidak beramal soleh selalu mengaku mereka adalah orang yang melakukan kebaikan. Padahal sesungguhnya mereka sedang melakukan perbuatan buruk. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka selalu melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyebar fitnah, ya. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang selalu membuat kekacauan atau timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat. Tetapi mereka senantiasa mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebaikan. Padahal mereka adalah pelaku perbuatan fasad, ya, atau lawan dari kata saleh. Nah, yang kedua, ayat atau surat At-Taubah ayat 102 yang berbunyi وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Ya, dan ada pula orang-orang lain yang mengaku dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dan ada pula, ya, orang-orang yang berada di sekeliling kita, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Lalu mereka bertaubat atas dosa-dosa mereka itu. Tetapi mereka masih mencampurkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang saleh, amal saleh mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang fasad atau buruk. Dengan mereka taat dan beramal saleh, dan pada waktu yang berbeda mereka masih berbuat jahat dan maksiat. Ya, maka mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa, Maha Penyayang kepada orang-orang yang berusaha tidak mengulangi kesalahannya. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan atau amal saleh itu tidak boleh tercampur aduk dengan perbuatan yang buruk. Kalau kita sudah ingin beramal saleh, maka beramallah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan sampai mencampur adukkan antara amal soleh dengan amal fasad atau amal sayyi'ah, ya. Dan meskipun mereka sesungguhnya masih Allah beri kesempatan, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Nah, anak-anak kami sekalian, beramal soleh, ya,
Pengertian beramal saleh tadi sudah minggu yang lalu sudah kita bahas apa itu amal saleh. Ya, sebentar. Ya, kita masuk kepada mari memahami amal saleh. Ya, di dalam surat Al-Asri dikatakan innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Maka apa yang kita dapat ambil dari ayat ini? Pertama, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada Allah untuk beramal saleh atau melakukan kebajikan. Kemudian disertai dengan saling menasihati untuk kebenaran dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi kesalehan seseorang itu di dalam ayat ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kesalehan itu harus juga untuk diberikan kepada orang lain berupa nasihat. Ya, berupa nasihat. Nah, kata amal berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Ya, ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa amal itu adalah amal yang bermanfaat untuk dirinya, kesolehan secara pribadi, dan juga mampu menjadikan orang lain menikmati kesolehan yang dia miliki. Ya. Nah, lalu setiap orang yang beramal soleh akan mendapatkan ganjaran berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang senantiasa beramal sayyi'ah atau keburukan, maka mereka akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zahrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zahrah, dia akan melihat balasannya. Quran surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Satu amal soleh akan sah, ya. Satu amal soleh dikatakan amal soleh, ya, harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, amal soleh dikerjakan berdasarkan ilmu yang benar. Yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga adalah ittiba. Ittiba artinya mengikut, ya. Apa yang diikuti? Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Apa tadi yang pertama? Amal soleh dikatakan sebagai amal soleh jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, amal soleh sesuai dengan ilmunya. Yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, amal soleh harus dikerjakan dengan ittiba'u Rasul dan ittiba'u Al-Quran. Mengikuti petunjuk Rasul dan petunjuk Al-Quran. Baik, ya. Nabi SAW bersabda, An Abi Zar Junub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la takhtakiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ya, dari Dar Abu Zar
Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Maka amal soleh itu banyak, salah satunya dengan tersenyum kepada kawan kita, maka kita sudah beramal soleh. Ya, bahwa amal soleh itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua amal terhadap manusia, yang ketiga amal terhadap alam atau lingkungan sekitar. Kita harus beramal soleh kepada Allah, beramal soleh kepada manusia, dan beramal soleh kepada alam sekitar kita. Maka orang yang tidak bisa menjaga salatnya, dia belum beramal soleh kepada Allah. Orang yang tangannya masih suka menyakiti tetangganya, dia belum beramal soleh kepada manusia. Orang yang masih mengotori lingkungannya dengan sampah-sampah yang dia buang sembarangan, ya, dia tidak menjaga kebersihan, berarti dia tidak beramal soleh kepada lingkungan sekitarnya. Baik, manfaatnya apa setelah kita beramal soleh? Apa manfaatnya? Yang pertama, kita diberi ampunan dari Allah, karena iman harus disertai dengan amal soleh. Belumlah dikatakan beriman sebelum dia beramal soleh. Jadi orang yang sudah beriman dan beramal soleh, tentu Allah akan mengampuni dirinya dan akan diganjar dengan pahala yang besar. Yang kedua, ditambah petunjuk bagi dirinya. Ya, hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang memperoleh petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Baik, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis, ya. Tapi sebelumnya saya menghimbau kepada kamu yang belum mengerjakan tugas-tugas kamu di Google formulir yang telah saya kirim, segera kamu kerjakan, karena nilai kamu akan saya ambil dari pengerjaan Google formulir tersebut, ya. Tolong sekali untuk kamu kerjakan jika kamu masih mau belajar dan mendapat nilai, karena kita masih dalam kondisi belum diizinkan tatap muka seperti yang lain. Jadi kondisi kita masih offline seperti ini. Jadi tolong apa yang saya berikan dari tugas-tugas kita tetap dikerjakan dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.